Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang tree dan traversal. Ini adalah tugas dari mata kuliah struktur data yang diampu oleh Pak Pratomo Setia Aji. Sebelum masuk ke penjelasan, perkenalkan dulu, saya Monalisa Andika Putri, NIM 2024-53013. Saya Ananda Putri Agustina, NIM 2024-53026. Saya Anggi Dwi Widiselia dengan NIM 2024-53028. Dan saya Anida Eka Aulia dengan NIM 2024-53027. Oke, sekarang kita langsung aja mulai bahas materinya. Di video ini kita akan ngebahas tentang struktur data tree. Tree itu pada dasarnya adalah struktur data yang bentuknya mirip pohon. Ada akarnya atau root, ada cabang, dan bisa punya banyak level. Ya, dan tree ini banyak banget dipakai dalam dunia pemrograman. Misalnya untuk menyimpan data secara hierarkis, kayak struktur folder di komputer. Kita juga bakal bahas jenis-jenis node yang ada di tree, kayak root node, internal node, dan left node. Selain itu, kita akan jelasin juga gimana caranya menelusuri tree atau yang biasa disebut traversal. Ada beberapa cara, yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Jadi, tonton terus video ini sampai selesai ya, karena kita juga akan kasih contoh biar kalian lebih mudah untuk memahami. Pada materi ini, kita akan belajar tentang struktur data tree. Tree adalah struktur data nonlinear yang bentuknya menyerupai pohon terbalik, terdiri dari kumpulan node yang saling terhubung secara hierarkis. Ciri-cirinya, yang pertama memiliki satu node utama atau yang bisa disebut root. Yang kedua, setiap node bisa punya 0, 1, atau lebih anak. Yang ketiga, tidak membentuk siklus dan digunakan untuk merepresentasikan struktur bertingkat seperti file system dan organisasi. Mengapa tree disebut sebagai struktur data nonlinear? Alasannya karena pada tree tidak disimpan secara berurutan. Sebaliknya, data diatur pada beberapa level yang disebut struktur hierarkis. Karena itu, tree dianggap sebagai struktur data nonlinear. Hierarki pada struktur tree dapat diibaratkan seperti sebuah pohon keluarga di mana terdapat hubungan antara orang tua dan anak. Titik yang lebih atas disebut simpul induk, sedangkan simpul di bawahnya adalah simpul anak. Struktur data tree terdiri atas kumpulan simpul atau node di mana tiap-tiap simpul dari tree digunakan untuk menyimpan nilai dan sebuah list rujukan ke simpul lain yang disebut simpul anak atau child node. Tiap-tiap simpul dari tree akan dihubungkan oleh sebuah garis hubung yang dalam istilah teknisnya disebut edge. Simpul pada tree bisa memiliki beberapa simpul anak, namun jalan menuju sebuah child node hanya bisa dicapai melalui maksimal satu node. Apabila sebuah node atau simpul tidak memiliki child node sama sekali, maka dinamakan left node. Pada gambar ini kita bisa melihat representasi dari sebuah struktur data tree. Di bagian paling atas terdapat node A yang disebut sebagai root, yaitu simbol utama dan titik awal dari seluruh tree. Setiap garis yang menghubungkan node satu dengan yang lain disebut edge, yang menunjukkan hubungan antara parent dan child. Misalnya node A terhubung ke B dan C, yang merupakan parent node atau internal node karena mereka memiliki anak. Lalu node seperti D, E, F, dan G disebut child node karena mereka merupakan turunan dari node sebelumnya. Sementara itu left node adalah node yang tidak memiliki anak sama sekali. Contohnya adalah node H, F, dan G. Gambar ini juga menunjukkan tingkatan atau level dalam tree, dimulai dari level 0 dari root, lalu turun ke level 1, 2, dan 3 sesuai dengan kedalaman node dalam struktur tree. Dalam struktur data tree terdapat beberapa jenis pohon yang umum digunakan. Pertama, general tree, yaitu struktur data yang tidak memiliki batasan jumlah anak pada setiap node, sehingga cocok untuk merepresentasikan data yang bersifat hierarkis bebas seperti struktur organisasi. Yang kedua, binary tree, yaitu tree di mana setiap node hanya memiliki maksimal 2 anak, yaitu kiri dan kanan. Selanjutnya, balanced tree adalah binary tree yang menjaga agar tinggi subtree kiri dan kanan di setiap node hampir sama sehingga performa pencarian tetap optimal. Terakhir, binary search tree atau BST adalah binary tree dengan aturan bahwa anak kiri memiliki nilai lebih kecil dan anak kanan lebih besar dari induknya, yang membuat proses pencarian, penyisipan, dan penghapusan data menjadi lebih efisien. Terima kasih.
Apa itu traversal? Traversal adalah proses mengunjungi semua not dalam tree satu persatu tanpa ada yang terlewat. Tujuannya menampilkan isi tree, mencari elemen, memproses not sesuai urutan tertentu. Ada 3 jenis utama traversal. 1. Pre-order, 2. In-order, 3. Post-order. 1. Pre-order traversal. Urutannya root, left subtree, right subtree. Langkah-langkahnya: 1. Kunjungi root node. 2. Traversal subtree kiri, traversal subtree kanan. Manfaatnya cocok untuk membuat salinan pohon atau mengekspor pohon. Membantu saat ingin memproses induk sebelum anaknya. Contoh: A, kita mulai dari akar, kemudian pindah ke sub pohon kiri dari A adalah B, lalu ke sub pohon kiri dari B adalah D. Karena D tidak punya anak, kita kembali ke B dan ke sub pohon kanannya E. Setelah semua sub pohon kiri selesai, kita ke sub pohon kanan dari A adalah C. Hasil pre-ordernya adalah A, B, D, E, C. 2. In-order traversal. Urutannya left subtree, root, right subtree. Langkah-langkahnya: traversal subtree kiri, kunjungi root node, traversal subtree kanan. Manfaatnya, traversal ini menghasilkan data terurut jika digunakan pada BST. Sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan pengurutan data. Contoh: pertama, kita ke sub pohon kiri paling dalam dari pohon anak paling kiri adalah D. Setelah D selesai, kita kembali ke induknya adalah B. Kemudian kita ke sub pohon kanan dari B adalah E. Setelah semua sub pohon kiri selesai, kita kembali ke akar adalah A. Terakhir kita ke sub pohon kanan dari A adalah C. Hasil in ordernya adalah D, B, E, A, C. 3. Post order traversal. Urutannya left subtree, right subtree, root. Langkah-langkahnya: traversal subtree kiri, traversal subtree kanan, kunjungi root node. Manfaatnya cocok untuk menghapus atau membongkar struktur pohon. Digunakan dalam evaluasi ekspresi matematika yang diwakili oleh pohon. Contoh: pertama, kita ke sub pohon kiri paling dalam dari pohon adalah D. Setelah D, kita kembali ke induknya B adalah E. Setelah semua anak B dikunjungi, kita kunjungi B. Setelah selesai dengan sub pohon kiri, kita ke sub pohon kanan dari A adalah C. Setelah semua anak selesai, kita kembali ke akar A. Hasil post ordernya adalah D, E, B, C, A. Implementasi class node dan fungsi traversal. Class node mendefinisikan sebuah kelas bernama node. Double underscore init double underscore kurang buka self, value kurang tutup fungsi konduktor yang menerima parameter value. Self titik value itu nilai yang disimpan di node. Self titik left dan self titik right referensi ke anak kiri dan kanan awalnya node. Fungsi traversal rekursif. 1. Preorder traversal. Root, left, right. Def preorder kurang buka node kurang tutup mendefinisikan fungsi rekursif bernama preorder yang menerima node sebagai parameter. If node mengecek apakah node tidak kosong. Jika kosong, traversal berhenti. Print kurang buka node titik value, n sama dengan petik tunggal mencetak nilai node saat ini. Preorder kurang buka node titik left kurang tutup memanggil preorder traversal subtree kiri. Preorder kurang buka node titik right kurang tutup memanggil preorder traversal subtree kanan. 2. In order traversal left, root, right. Def in order kurang buka node kurang tutup mendefinisikan fungsi rekursif bernama in order. If node mengecek apakah node tidak kosong. In order kurang buka node titik left kurang tutup traversal subtree kiri terlebih dahulu.
Print kurang buka not titik value, n sama dengan petik tunggal kurang tutup, cetak nilai not setelah subtree kiri selesai. In order kurang buka not titik right kurang tutup, traversal subtree kanan. 3. Post order traversal, left, right, root. Def post order kurang buka not kurang tutup mendefinisikan fungsi rekursif bernama post order. If not mengecek apakah not tidak kosong. Post order kurang buka not titik left kurang tutup traversal subtree kiri dulu. Post order kurang buka not titik right kurang tutup traversal subtree kanan setelah subtree kiri selesai. Print kurang buka not titik value, n sama dengan petik tunggal kurang tutup cetak nilai not setelah subtree kiri dan kanan selesai. Membuat not. Root sama dengan not kurang buka petik tunggal a kurang tutup membuat root not dengan nilai a. Root titik left sama dengan not kurang buka petik tunggal b kurang tutup menetapkan anak kiri root menjadi not b. Root titik right sama dengan not kurang buka petik tunggal c kurang tutup menetapkan anak kanan root menjadi not c. Root titik left sama dengan not kurang buka petik tunggal d kurang tutup anak kiri dari not b menjadi d. Root titik left titik right sama dengan not kurang buka petik tunggal e kurang tutup anak kanan dari not b menjadi e. Menampilkan hasil traversal dengan jelas. Print kurang buka petik 2 hasil traversal pohon biner titik 2 dalam kurang tutup menampilkan teks sebagai judul agar user tahu bahwa hasil yang ditampilkan adalah hasil traversal dari sebuah pohon biner. Print kurang buka petik 2 strip kurang tutup membuat garis horizontal untuk memisahkan hasil traversal dengan teks lainnya agar output lebih rapi. Print kurang buka petik 2 pre-order traversal titik 2 kurang tutup memberi label traversal yang sedang diproses. Pre-order kurang buka root kurang tutup memanggil fungsi pre-order traversal untuk mencetak urutan not sesuai pola. Print kurang buka petik 2 garis miring terbalik n kurang tutup menambahkan baris kosong agar output traversal berikutnya lebih rapi. Print dalam kurung petik 2 in order traversal titik 2 kurang tutup memberikan label traversal yang sedang diproses. In order kurang buka root kurang tutup memanggil fungsi in order traversal untuk mencetak urutan not sesuai pola. Print kurang buka petik 2 garis miring terbalik n kurang tutup baris kosong agar output traversal berikutnya lebih rapi. Print kurang buka petik 2 post order traversal titik 2 kurang tutup memberi label traversal yang diproses. Post order kurang buka root kurang tutup memanggil fungsi post order traversal untuk mencetak urutan not sesuai pola. Print kurang buka petik 2 garis miring terbalik n kurang tutup baris kosong agar hasil traversal tidak menempel dengan output lainnya. Jadi, kesimpulannya, tree adalah struktur data seperti pohon yang terdiri dari suatu node utama yang disebut root dan cabang-cabang yang disebut anak yang saling terhubung. Dan traversal adalah cara menelusuri semua node di dalam tree secara berurutan. Ada 3 jenis utama traversal. Yang satu, pre-order, dimulai dari root, kiri, dan kanan. Yang kedua, in order, dimulai dari kiri, root, dan kanan. Yang ketiga, post order, dimulai dari kiri, kanan, lalu root. Traversal penting untuk membaca, mencari, dan mengolah data dalam tree. Lalu, manfaat dalam kehidupan nyata seperti sistem file dalam komputer. Suatu dalam file disusun seperti pohon. Traversal membantu pencarian dalam pengelolaannya. Yang kedua, struktur organisasi, membantu melihat hubungan antar posisi dari CEO ke manajer hingga staff.
Yang ketiga, compiler dengan bahasa pemrograman. Traversal digunakan untuk membaca dan menganalisis kode program. Selanjutnya, pencarian data tepat. Dalam tree seperti BST, traversal membantu menemukan data dengan efisien. Yang terakhir, AI atau machine learning digunakan dalam decision tree dengan random forest untuk mengambil keputusan langkah demi langkah.